Lu tau nggak kenapa produk yang bagus kok malahan kalah sama produk yang lu rasa nggak sebagus itu sebagai penjual? Nah, kayaknya gue pengen bahas apa perbedaannya antara perceived value dan apa itu namanya intrinsic value dari sebuah produk. Nah, sebelum lanjut, pastikan lu subscribe ke channel gue dan share juga ke teman-teman lu yang baru mulai bisnis, baru mulai usaha. Khususnya datang dari, misalkan lu dari kantoran, terus sekarang lu mau masuk bisnis. Pastikan lu share konten ini ke mereka supaya kita sama-sama bisa belajar. Kalau lu pernah usaha, let's say lu ngomongin F&B business, fashion business, retail, dan lain-lainnya, lu akan merasakan gini, kayaknya produk gue jauh lebih bagus daripada mereka deh. Gue punya makanan kayaknya lebih enak. Baju yang gue buat bahannya lebih bagus, desainnya lebih bagus, nggak senora itu, tapi kenapa kok mereka lebih laku ya? Gue rasa semua orang pernah ngalamin hal ini gitu ya. Gue juga punya orang kenal deket gitu ya, bikin restoran dan ngerasa kayak makanan kita enak tapi gak selaku sama tetangga yang gak seenak itu. Bener gak? Ya bener-bener aja, gak salah gitu kan. Perbedaannya ada di mana? Pertama adalah kita membedakan antara sebuah produk itu yang dilihat alias dipersif dan yang namanya intrinsik. Intrinsik kan produk dasarnya itu sendiri kayak gimana. Yang namanya produk bagus nggak bagus, sebenarnya dari mana dasarnya? Bedanya itu adalah subjektif. Lu bisa bilang enak, orang lain belum tentu bilang enak. Bahannya bisa bilang bagus, orang lain belum tentu bilang bagus. Yang bilang bagus kan diri lu sendiri. Iya kan? Memang kalau misalkan makanan kalau udah sampai nggak enak sih ya susah ngomong lah ya gitu ya. Maksudnya ada standar lah ya, misalkan let's say kalau gue suka ngomong, kalau lu jual ayam goreng kalau nggak nyampe ke level brand ini nggak usah, mendingan lu nggak usah jualan karena udah pasti nggak enak gitu kan. Jadi ada standar tertentu lah yang mungkin society bisa accept ketika lu ngomong that level of enak atau bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin yang namanya perceived value kan sebuah nilai dari sebuah produk yang dilihat dan dirasa dan dipersepsikan. Misalnya gini, lu punya dua sepatu gitu ya, sepatu A sama sepatu B. Secara kualitas, let's say sama. Sepatu A kualitasnya bagus, sepatu B juga kualitasnya bagus, tapi yang A itu brandingnya jelek, packagingnya jelek, ya kan? Desainnya aja bisa jadi mirip gitu ya. Yang B, wah itu fotonya bagus, packaging bagus, ada apa itu namanya? Ada kartu thank you card ketika dikirimin produknya. Ya nggak heran kalau yang B lebih laku dong. Lu akan lebih seneng beli yang mana? Lu akan lebih seneng beli yang B. Atau bahkan ini even worse, yang A bagus, yang B nggak sebagus itu deh. Let's say kita ngomong secara kualitas biar lebih fair. Menurut gua orang akan ngomong gimana? Yang A ini produk bagus nih, tapi packaging jelek, foto jelek, nggak ada brandingan, nggak ada cerita yang bagus. Yang B sepatunya biasa aja menuju kurang oke, tapi brandingnya bagus, fotonya bagus, ceritanya bagus, orang-orang testimoninya juga bilang bagus. Menurut lu orang akan beli laku yang mana? Udah pasti yang B. Ketika orang beli kan lu pasti mikir gini, ntar orang beli. Pasti mereka kecewa dong beli yang B, apalagi kalau misalkan biasa beli sepatu, misalkan let's say di brand-brand internasional, terus tiba-tiba beli sepatu lokal, beli B, fotonya doang bagus, kualitasnya jelek. Mungkin mereka kan ngomong gitu, tapi lu bayangin ketika mereka udah beli yang B, terus mereka ngeliat yang A, gua beli yang B aja begini kualitasnya, yang A apa kabarnya? Cuma gara-gara apa? Perceived values. Intrinsic values-nya jadi nggak kelihatan, padahal yang A kualitas lebih bagus tapi cuma kurang apa? Kurang branding, kurang cerita, kurang desain, kurang visual, udah gitu doang. Makanya kenapa ada gue punya teman satu ahli banget di dunia e-commerce, dia suka ngomong bahwa optimasi toko lu di e-commerce itu sangat menentukan orang mau beli atau enggak. Bisa jadi barang lu bagus, cuma gara-gara e-commerce yang nggak teroptimasi dengan baik, orang kagak beli. Gitu, jadi yang paling pertama adalah lu membedakan antara sebuah produk secara dasarnya dan apa yang dilihat sama market gitu ya, intrinsic values dan juga perceived values. Jadi lu bisa ngeliat gini, branding, storytelling, social proof itu mempengaruhi bagaimana pembeli berperilaku terhadap produk tersebut. Di dunia belajar marketing zaman gua kuliah disebutnya sebagai consumer behavior. Lu bayangin, cerita yang indah. Lu pernah ingat gak zaman sepatu Kompas gitu ya di Indonesia? Ini sepatu lokal brand pertama di Indonesia dan sekarang masuk ke generasi 2.
orang beli ngantri. Sampai subuh-subuh orang nggak beli ngantri ketika itu. Itu kan karena storytelling, ya kan? Dulu ada sepatu yang lain lagi, Tots kalau gua nggak salah. Ada storytellingnya lagi, orang sampai mau beli ngantri. Brand yang punya cerita, bikin orang tuh emotionally connected sama brand tersebut. Makanya kenapa hari ini even lu, kalau lu service provider, you need the stories untuk make your brands itu keluar dari sekedar lu punya bubbles gitu ya. Jadi perlu cerita. Yang kedua adalah lu perlu branding. Branding tuh ngomongin the whole experience, bukan sekedar visualnya aja gitu ya. Kadang-kadang orang cuma mikir visualnya aja. Ini gue ngomong sesuatu yang menarik dari case yang mungkin gue tahu gitu ya. Let's say kita ngomong restoran atau F&B business. Kita ngomong udah visual dicakep gitu ya, wah cantik, semua konsisten secara visual. Tapi orang lupa, branding nggak cuma ngomongin soal visual doang, tapi pengalaman di dalam restorannya pun penting. AC-nya dingin atau panas? Gue pernah satu kali masuk ke restoran, AC-nya udah kayak kulkas, gila, itu langsung bikin, gila. Padahal itu restorannya apa? Jual nasi ayam sama sambal bakar. Tempat dia duduk, tempat kita makan itu outdoor, tapi masuk ke toiletnya kayak kulkas. Gue pas masuk toilet terus kayak buset, ini tempat apa ini, kok kaget gitu kan, karena kayak gila. Experience gue makan ketika gue mau ke toilet malah lebih mantep gue di toilet. Makannya bukan yang gak enak ya, makanannya enak gitu kan, secara intrinsiknya mantep, semuanya bagus. Tapi ketika gue ke toilet, gue keluar dengan kayak, gue harus kesini lagi nih, cuma gara-gara toiletnya dingin, bersih, rapi. Padahal itu tempat yang di otak gue, namanya tempat nasi ayam bakar ya pasti toiletnya nggak enak dong. Toiletnya pasti kotor, toiletnya pasti jijik. Tapi itu tempat toiletnya dingin kayak kulkas, ya kan? Terus rapi, bersih, gokil. Itu kan namanya experience. Itu yang bikin orang tuh, wah seru juga ya datang ke sini ya. Nah, yang ketiga itu social proof. That's why hari-hari ini lu butuh banget yang namanya testimonies. Kalau lu pemilik restoran, then you need Google reviews. Kalau lu pemilik e-commerce ya lu butuh lah itu tuh testimoni di toko hijau, toko oranye atau toko yang baru yang hitam itu gitu ya. Lu butuh cerita tersebut, perlu bintang-bintang yang tanda kutip zaman dulu kita suka bilang bullshit lah ini bintang-bintang lah. Tapi bintang-bintang tersebut tuh penting. Makanya kenapa lu kalau naik kendaraan ojol itu ada bintangnya semua. Karena mempengaruhi apa kita mau naik itu ojol atau enggak. Karena kalau bintangnya satu, gue berani jamin lu pasti cancel semuanya. Karena lu takut jajannya tukang culik nih, segala macam. Simple. Social proof. Kalau dalam teorinya namanya bandwagon effect. Bandwagon effect itu adalah teori di mana kalau ada orang yang udah nyemplung duluan, atau orang udah beli duluan dan dia cerita hal yang bagus, orang di belakangnya akan ikutan. Karena udah ada orang yang kayak, itu orang aja beli, kenapa gua nggak beli? Itu namanya bandwagon effect di otaknya kita ketika kita lagi mau belanja ya. Consumer behavior seperti itu. Makanya beberapa bug fixes yang teman-teman bisa lakukan sebagai pemilik brand itu simple. Gua itu tahu beberapa brands yang teman-teman gua memang kerjakan dan mereka itu mikirin banget sama yang namanya packaging. Ya kan, packagingnya mahal. Gue tahu berapa harga yang mereka packaging mereka bayar dan berapa harga yang mereka bayar ke desainer mereka untuk bikin itu packaging. Gue tuh tahu. Dan gue kadang-kadang suka shock sendiri kayak gila. Lu bikin packaging seniat itu. Karena mereka ngomong gini, karena packaging inilah yang diceritakan sama customernya. Produk gue bisa jadi mirip-mirip sama kanan kiri, bisa jadi bahkan nggak sebagus itu. Tapi cerita apa yang mereka ngomongin adalah ketika mereka buka kotaknya, mereka pegang packagingnya, mereka wow keren banget ya. Itu namanya experience, itu namanya pengalaman membeli. Makanya kalau lu suka anggap enteng gitu ketika bikin packaging itu yang emboss sama deboss. Gue suka ngomong emboss sama deboss itu mempengaruhi ketika orang mau pegang barang lu. Karena packaging yang disentuh kayak wah mantep ya. Ada berasanya nih, nggak cuman kayak datar flat gitu aja, cuman ada kayak nyemplung atau naik. Itu kan mempengaruhi pengalaman orang merasa kayak ini produk lebih mewah dibandingkan yang lainnya. Ya jadi kalau lu merasa barang lu lebih bagus daripada yang lainnya, lebih bagus daripada kompetitor lu, tapi lu cuma punya tanda kutip menang di kualitas produknya, di era hari ini menurut gua agak susah untuk bersaing. Karena orang-orang bisa jadi
nggak punya produk sebagus lu, tapi punya cerita yang lebih indah, punya packaging yang lebih cakep, punya experience pembelian yang lebih menyenangkan, dan itu yang diceritakan sama orang, dan itu yang bikin orang terus mau balik. Dan ketika lu kurang melakukan hal ini, algoritmanya akan membiarkan yang lebih viral naik dibandingkan yang nggak viral, meskipun produk lu lebih bagus. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Jadi pastikan lu share video ini, lu like juga kontennya, lu komen di bawah kira-kira hal apa lagi yang bisa gue bahas seputaran marketing, atau misalkan ada bisnis model yang lu pengen coba obrolin, misalkan kenapa all you can eat bisa cuan, kita bisa bahas juga kenapa all you can eat bisa cuan dari sini. Oke, so pastikan lu like, comment, share, dan subscribe channelnya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.